Tips yang ketiga ya buat teman-teman supaya dagingnya tidak alot, nanti kita akan masaknya tidak terlalu lama. Jadi kita pakai patokannya adalah kentang. Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya mau buat satu menu dari daging yang enak dan buat ketagihan deh pokoknya. Nah, saya mau masak daging sapi kentang bumbu kuning. Banyak sekali teman-teman yang malas masak daging sapi karena banyak alasannya. Namun, kali ini saya mau teman-teman terus ikutin video saya sampai selesai ya, biar teman-teman tahu. Ternyata masak daging sapi itu mudah, tidak sesulit yang dipikirkan. Karena dalam video saya, teman-teman akan dapatkan tips-tips praktis dalam mengolah makanan dan juga bumbu-bumbu yang praktis pastinya. Kita langsung saja ke bahan-bahannya. 500 gram daging. Ini daging sapi yang pastikan ketika membeli daging sapi, ini daging sapi yang masih baru ya. Daging sapi ini saya campur, ada sedikit lemak-lemaknya ya. Daging sapi ini 500 gram. Terus kentang ini saya pakai 250 gram. Bumbu halus. Nah, bumbu halus ini bumbu kering yang dihaluskan ya. Nah, ini saya sudah campur karena tadi proses penghalusannya saya lupa record, jadi saya sebutkan saja yang sudah saya campur. Ini setengah biji pala, setengah sendok jintan, setengah sendok ketumbar, 1 sendok teh kunyit, 4 buah kapulaga, 2 buah bunga lawang, dan setengah sendok teh kayu manis. Ya, ini semuanya sudah saya gongseng sebentar dan saya giling ya. Nih, udah saya hancurkan. Kalau teman-teman punya kunyit yang masih segar, silakan pakai kunyit segar saja karena mungkin lebih praktis. Karena ini saya kebetulan kunyit segarnya habis, saya pakai kunyit bubuk 1 sendok teh ya, karena kita mau buat bumbu kuning, otomatis kita butuh kunyit. Nah, bumbu-bumbu yang akan kita haluskan ada 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kemiri 3 butir, lengkuas ini saya pakai 2 ruas, jahe yang ikut akan dihaluskan nih, jahe 1 ruas, cabai merah keriting ini ada 6 biji. Terus bumbu-bumbu yang akan dicemplung ada lengkuas, ada ini cengkeh 5 kuntum, serai 2 batang, daun kunyit 1 lembar, daun salam 2 lembar, daun jeruk 2 lembar. Oh, dan bumbu tambahannya nanti saya pakai untuk penyedapnya ada garam, gula, dan penyedap blok ya, ini rasa sapi, kaldu blok rasa sapi yang saya sudah buka jadi agak gini ya modelnya. Ini kaldu blok rasa sapi. Terus nanti kita akan haluskan bumbu-bumbunya. Bumbu yang akan dihaluskan kita lanjut aja. Nah, yang pertama saya mau menghaluskan bumbunya dulu. Nah, ada bumbu-bumbu yang saya mau haluskan. Ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai ya. Ini yang akan saya haluskan.
saya pakai blender. Menghaluskannya pakai blender ya. Semua bumbu saya udah masukkan ke dalam blender, saya mau menghaluskan sebentar. Setelah dihaluskan, hasilnya seperti ini. Ya, setelah dihaluskan, oke, kita mau langsung ke cara pembuatannya. Setelah minyaknya panas, kita mau menumis bumbu halus tadi. Kita tumis bumbu halus yang tadi, yang basah, lalu kita masukkan bumbu kering yang tadi. Semuanya kita tumis. Nah, satu tips supaya daging sapi tidak bau langu atau bau sapi. Yang pertama tadi kan kita membeli daging sapi, pastikan daging sapinya masih baru. Cirinya adalah yang warnanya masih warna merahnya itu nggak kehitaman ya, merahnya masih segar, merah segar. Yang kedua, ketika kita cium tidak terlalu baunya tidak menyengat ya, itu tips yang pertama. Yang kedua, supaya tidak bau dan juga tidak alot, tips yang kedua adalah gongseng atau tumis bumbunya sampai benar-benar matang, lalu masukkan daging ya. Ya, kita mau masukkan bumbu ini, daun-daunannya sama cengkeh, kita tumis. Daun kunyitnya saya lupa simpulkan jadi agak berantakan. Nah, bumbu dasar yang tadi halus itu bumbu dasarnya itu sama dengan bumbu dasar buat rendang atau bumbu dasar untuk ngohyong ya. Saya juga pakai 5 star ya, jadi pakai bunga lawang. Nah, itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin dapatkan tips-tips cara memasak, terus ikutin video saya, dan di setiap video-video saya pasti saya akan sertakan tips praktis dan cara memasak ya untuk teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru silahkan subscribe, dan bagi teman-teman yang merasa video-video saya bermanfaat dan bisa bermanfaat juga bagi orang lain, boleh share di platform media sosial teman-teman apa saja, silahkan share ya. Oke, kalau bumbunya sampai sudah wangi seperti ini dan ini udah benar-benar wangi, kita mau tambahkan sedikit air. Nah, ini saya pakai airnya ini dari ini ya, bilasannya blender ya. Kita masukin ini sampai benar-benar, pastikan udah ini udah kering benar-benar, udah mateng benar-benar, kita tambahkan air ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tunggu sebentar sampai kita aduk-aduk sambil tunggu bumbunya mendidih. Kalau bumbunya sudah mendidih, kita akan masukkan yang pertama adalah daging. Masukin dagingnya. Ini pastikan supaya semua daging tuh tertutup sama bumbu. Tujuannya supaya dia bumbu-bumbunya mudah meresap ke dalam, sampai ke dalam daging ya. Lalu kita tambahkan lagi airnya. Tambahkan air dan kita mau masukin kentangnya. Ini kenapa kentangnya saya masukkan dekat sekali dengan daging, karena ini tips yang ketiga ya buat teman-teman supaya dagingnya tidak alot. Nanti kita akan masaknya tidak terlalu lama. Jadi kita pakai patokannya adalah kentang. Kalau kentangnya sudah empuk, berarti kita akan angkat. Karena kalau daging sapi, kalau dimasaknya terlalu lama dia akan alot. Ya, udah gitu dia akan menyusut juga. Jadi potongan dagingnya saking lamanya akan mengecil ya. Nah, kita biarkan dulu dia mendidih
sampai mendidih ya, sampai airnya berkurang baru kita masukin bumbunya. Nah, kita mau masukkan garam, kaldu blok, ini rasa sapi sama gula. Aduk-aduk sebentar. Kita masak lagi sebentar sampai airnya berkurang ya, sampai airnya agak sedikit berkurang, dan ini karena kentangnya masih keras. Kita mau tes ya, tes rasanya. Oke, udah pas. Bumbunya enak. Kita biarkan sebentar sampai airnya berkurang. Setelah menyusut airnya seperti ini dan kita tekan, ternyata kentangnya juga sudah matang. Kita mau matikan apinya dan kita mau plating. Ini dia masakan kita hari ini. Daging sapi, kentang, masak kuning. Dijamin resepnya mudah, praktis, dan ada di sekitar kita. Oke, bagi teman-teman yang belum like, subscribe, dan share, yuk kita sama-sama. Yang baru masuk di channel saya, kita sama-sama ya untuk membesarkan channel ini. Boleh di-share ke semua media sosial yang teman-teman punya, biar resep di video-video saya boleh bermanfaat bagi orang lain. Oke, sampai jumpa di resep-resep saya berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Bye!